Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang sebagai khotbah Minggu 12 setelah Trinitatis, Minggu 30 Agustus 2020, dari kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kita diarahkan kepada topik minggu menang melawan kuasa kegelapan. Melalui topik minggu ini, umat diarahkan agar tetap setia kepada Tuhan dan senantiasa menjaga diri dari hal-hal duniawi yang mistis, terutama menjaga diri dari kuasa kegelapan atau istilahnya hasipilebiguon. Istilah yang sering dipakai untuk menjelaskan kuasa kegelapan tersebut ialah okultisme. Inilah istilah okultisme berasal dari bahasa Latin occultus yang mempunyai 4 arti, yaitu dibalik, tersembunyi, misterius, gelap. Setan selalu bekerja di balik hal tertentu secara tersembunyi dan misterius, atau dengan kata lain sulit diterima dan dijelaskan oleh akal pikiran manusia, untuk mengelabui mereka yang tidak berpengertian secara tepat, sehingga mereka terkecoh dan berpikir bahwa aliran tersebut diperoleh dari Tuhan. Saudaraku, tentu saja praktik okultisme sangat bertentangan dengan firman Tuhan, bukan? Bertentangan dengan ajaran dan aturan gereja. Jelas di dalam katekismus kita, terutama dalam titah kedua dikatakan, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwah kepadanya. Di dalam katekismus Martin Luther itu pun juga sangat jelas terkait dengan titah kedua itu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan, dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas firman Tuhan kita pada hari ini berbicara mengenai aturan Allah yang diberikan kepada bangsa Israel ketika bangsa itu akan memasuki tanah yang dijanjikan Allah bagi mereka. Teks kita ini merupakan peringatan keras Allah agar mereka berhati-hati ketika memasuki tanah perjanjian, yaitu Kanaan, sebagai warisan turun-temurun.
Mengapa demikian? Sebab bangsa lain yang menetap di sana telah melakukan kekejian di mata Tuhan, yaitu praktek kegelapan. Kita bisa lihat di Ulangan 18 ayat 9. Sangatlah bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah. Itu sebabnya bangsa Israel itu harus waspada dan berhati-hati. Jangan sampai mereka terpengaruh, bahkan sama seperti orang-orang Kanaan yang percaya kepada kuasa kegelapan. Berdasarkan ayat 9-20, ada 4 hal yang harus dihindari oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, terhadap orang-orang Kanaan yang tidak disukai oleh Allah. Antara lain, pertama, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ayat 10a. Kedua, seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera. Ayat 10b-11. Ketiga, seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 11b. Keempat, seorang nabi palsu yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain. Siapa yang berlaku demikian, dia akan dihukum mati. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dari nats firman Tuhan minggu ini, terutama di dalam sikap kita untuk menang melawan kuasa kegelapan. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari sini. Yang pertama, kita harus tetap teguh percaya kepada Allah. Melalui perintahnya, Allah mengingatkan bangsa Israel supaya jangan ada pada mereka Allah lain selain Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah sangat murka dan benci terhadap mereka yang menyembah ilah-ilah lain. Nats firman Tuhan kita ini juga merupakan perintah Allah bagi kita umatnya di masa kini, supaya tetap teguh percaya hanya kepada Allah. Situasi yang berkembang saat ini, terutama dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 yang belum tahu kapan akhirnya, kita mestinya harus tetap setia, tetap jelas, dan tetap teguh percaya kepada satu sandaran, yaitu Allah. Meskipun di sekitar kita masih saja ada yang bersandar pada kekuatan-kekuatan magis, kalau bahasa Bataknya datu, apalagi menyembah arwah, pepohonan, benda-benda sakti dan sebagainya. Ataupun masih saja ada yang bersandar kepada ilmu pengetahuan atau kepintaran semata. Tetapi kita orang yang diselamatkan harus tetap teguh dan kuat percaya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Paulus dalam suratnya di Kolose 2 ayat 6-7 mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Karena hanya Tuhan kita yang kita sembah, maka segala pergumulan, ketakutan, kecemasan, bahkan khawatir harus kita serahkan kepadanya. Kuasa Allah lah yang menang, bukan kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa lain di dunia ini. Kuasa Allah yang maha dahsyat itulah menjadi kekuatan kita. Olehnya marilah kita dengan semangat memohon di dalam doa-doa kita, bahkan marilah kita berdoa bagi saudara seiman kita supaya kita semua tetap teguh berdiri di atas satu pijakan, yaitu Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Kedua, hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 13.
Kata tidak bercela dalam teks Alkitab menggunakan bahasa Ibrani tamim yang artinya sangat bersih, sempurna, tak bernoda, tak bercacat. Kata tamim ini menyolok dengan kalimat khotbah Yesus di bukit sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa seluruh aspek kehidupan kita hendaknya mencerminkan kebaikan dan kesempurnaan, terutama di hadapan Allah. Sebab oleh karena Kristus Yesuslah kita dikuduskan, disempurnakan dalam kebenaran. Kita bisa lihat Yohanes 17 ayat 9. Oleh karena itu bagaimana supaya tindakan hidup kita sempurna di mata Allah? Tentu harus melekat dan setia terhadap firman-Nya. Orang yang setia kepada firman Tuhan, pasti dia akan menjauhkan diri dari segala kuasa kekacauan, kuasa kegelapan, terutama menjauhkan diri dari apa-apa saja yang dibenci oleh Tuhan itu. Ketiga, mengenakan terang dalam hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 8 mengatakan demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Tentunya menjadi anak terang adalah yang diinginkan Allah bagi kita. Tetapi bila kita perhatikan beberapa realita kehidupan kita, masih saja ada hal-hal yang tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak terang di dalam Tuhan. Bahkan seperti pada ayat 10-11. Ayat khotbah ini ayat khotbah kita ini. Artinya masih ada saja yang sepele. Salah satu contoh praktek kehidupan sehari-hari, terutama dalam adat istiadat orang Batak adalah pada masa Ulaon Mepo pada acara kematian. Biasanya sebelum majelis jemaat membuat acara, akan ada acara keluarga. Pada acara keluarga itu masih ada saja anggota keluarga, apalagi yang dekat dengan almarhum, almarhumah, berbicara kepada orang yang mati itu. Apalagi pada saat pasahaton ulo saput seperti layaknya manaputi orang yang masih hidup. Sungguh sangat bertentangan. Seharusnya segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah yang benar diterangi oleh firman Tuhan dan Kristus. Tidak lagi kembali pada zaman purbakala sebelum mengenal Kristus. Hidup di dalam terang Allah itu adalah mampu menghindari hal-hal duniawi yang bertentangan dengan firman-Nya. Dan sebaliknya mampu menciptakan orang-orang yang membawa anak-anak Tuhan kepada kehidupan terang itu. Oleh karena itu saudaraku, di penghujung khotbah ini pastinya kita harus menang melawan kuasa kegelapan itu, bukan? Janganlah sampai diri kita lengah menghadapi hal demikian. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini juga, kita harus tetap teguh percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang tidak teguh dan lemah sangat mudah dibawa oleh si iblis masuk ke dalam pencobaan, bahkan kepada kuasa kegelapan yang membuat kita meninggalkan Tuhan Allah kita. Oleh karenanya, marilah kita tetap teguh bersandar kepada Tuhan saja, sebab Dialah Allah di dalam Yesus Kristus membebaskan dan melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang mana sudah mengingatkan kami untuk kami tidak hidup di dalam kuasa kegelapan, agar kami melawan kuasa kegelapan itu, karena Engkaulah yang telah menyelamatkan hidup kami. Tuhan, berilah iman yang teguh kepada kami, agar kami tetap setia memegang iman kami itu hanya kepada-Mu.
sekalipun banyak yang mengganggu kami, yang menghambat kami, yang merusak hidup kami, bahkan akibat dampak pandemi COVID-19 ini bisa membuat iman kami tergoncang. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, baharulah hidup kami, biarlah kuasa-Mu lah yang menguasai hidup kami hari ini dan selamanya. Amin.